ngomongin birokrasi ala-ala. Ya, mungkin kita akan berbicara dulu dari buku blueprint ya. Buku blueprint desain kelembagaan ini memang kita fokus untuk bagaimana kita memberikan rekomendasi terkait dengan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi di buku ini juga salah satu bagiannya adalah bab 5 terkait dengan sekolah rakyat. Ini yang sangat penting sekali dan urgent terkait dengan blueprint ini, rekomendasi ini. Dan hal yang menarik sekali ketika kita ngomong sekolah rakyat, fondasinya apa? Karena memang pengentasan kemiskinan itu kita akan coba memutus rantai kemiskinan dari yang paling akarnya dulu. Ibaratnya kalau kita ada di sebuah tanaman yang tanamannya harusnya itu bibitnya bisa kita unggulkan, kita ambil bibitnya dan kita taruh di sebuah rumah yang memang secara infrastruktur tepat dan akan tumbuh lebih baik. Itulah seperti itu bayangannya, pondasinya. Dan sekolah rakyat ini kita mencoba memutus rantai kemiskinan karena biasanya anak-anak di umur 16 sampai 18 tahun di mana ekspektasinya itu mereka bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi dengan memutus jurang kemiskinan. Mereka kita upayakan untuk bisa menjadi lebih berkualitas dengan masuk di sekolah rakyat begitu. Itu impian dari Presiden Prabowo dan muncul dalam Impres nomor 8 tahun 2025 terkait dengan pengentasan kemiskinan ini. Dan fondasi kelembagaannya saat ini memang sekolah rakyat sudah ada peraturan presidennya dan maupun yang lain. Tapi kalau kita ngomong sekolah rakyat ini harapannya bisa ke depannya menjadi lebih baik dalam memutus kemiskinan, itu salah satu perumpamanya. Kita akan mengambil mereka bibit-bibit unggul di antara usia masuk ke sekolah dasar sampai SMA, namun memutus di mana biasanya umur 16-18 tahun itu mereka menjadi backbone, itu diambil dan mereka bisa belajar lagi, meningkatkan kualitas lagi untuk menjadi lebih baik dan bisa bersaing di dunia yang kerja maupun bisa memutus rantai kemiskinan. Ya, jadi harapannya itu kan sekolah rakyat ini dibentuk untuk menjadi sebuah dalam suatu ekosistem yang satu kesatuan di mana mereka dididik dan selain itu mereka juga diberikan semacam selain infrastruktur yang diwadai, gizinya juga diperhatikan maupun pendidikan karakternya. Makanya sekolah rakyat itu ketika impian pertama dibentuk itu bayangannya seperti Sekolah Taruna Nusantara. Sekolah Taruna Nusantara maupun boarding school. Nah inilah kenapa, karena biasanya ketika di sekolah-sekolah reguler itu anak yang dari kemiskinan ekstrim itu akan kembali ke lingkungan keluarganya dan mereka dihadapi dengan kebutuhan juga menjadi backbone keluarga. Mereka harus menjadi tulang punggung, mereka juga harus bekerja. Nah ketika mereka masuk di sekolah rakyat, masuk di boarding school itu mereka juga mendapatkan pengetahuan karakter dan pendidikan skill maupun pendidikan keterampilan begitu. Jadi itulah yang menjadi harapan juga sehingga nantinya ke depannya lulusan dari sekolah rakyat itu bisa mempunyai keterampilan dan pendidikan karakter yang lebih baik gitu. Ini menarik sekali karena kami punya 2 dokumen penting. Yang pertama, kita sampaikan blueprint, kita berikan rekomendasi kebijakan tentang kelembagaan dari tata kelola sekolah rakyat. Namun di satu sisi kita juga melakukan Monef sekolah rakyat yang konteksnya adalah Monef ini dilakukan pada sekolah rintisan di tahun 2025. Banyak permasalahan yang paling penting adalah terkait dengan standar layanan dasar. Standar layanan dasar ini yang banyak sekolah-sekolah itu belum memadai. Ya kita nggak bisa pungkiri ya karena ini baru sekolah rintisan gitu kan dan baru 1 tahun ajaran pembelajaran dan ini menimbulkan banyak polemik.
Nah, di satu sisi di blueprint ini kita berikan rekomendasi bagaimana sih pengelolaan sekolah rakyat yang lebih baik, bagaimana nantinya kita berikan stabilitas ya Kak, rekomendasi terkait stabilitas terkait dengan kelembagaannya, terus yang kedua bagaimana nantinya peningkatan kapabilitasnya, dan terakhir adalah bagaimana memberikan ruang untuk apa, transisi vokasinya. Jadi transisi vokasinya adalah bagaimana mereka nanti setelah lulus dari sekolah rakyat itu. Kita di buku Monef Sekolah Rakyat ini ada 3 kanal, Mas. 3 kanal itu adalah setelah lulus sekolah rakyat, mereka bisa lanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini terbukti dalam Monef kita melakukan instrumen Monef, hasilnya adalah 80% lebih itu menginginkan bisa melanjutkan ke studi yang tingkat lebih tinggi. Tapi ada sekitar 20% lebih itu pingin langsung bekerja. Nah, di antara 2 porsi itu ternyata ada yang juga memilih ingin langsung bekerja dan ingin langsung melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, konteks ini yang mungkin bisa kita maknai juga bahwa selain beberapa standar layanan dasar yang belum memadai, belum seragam, kita juga harus memperhatikan juga bagaimana sih pemikiran nanti lulusan-lulusan ini akan bekerja atau mau melanjutkan studi, begitu. Ini yang tadi saya jelaskan, Mas. Jadi kualitas semu itu terlihat gitu. Ketika kita melakukan Monef ini, banyak data yang nilainya di atas 90%, seperti kehadiran siswa, kehadiran guru, maupun beberapa infrastruktur. Di satu sisi lagi, temuan kita adalah infrastruktur belum terpenuhi, laboratorium tidak ada, belum ada, perpustakaan belum memadai. Terus beberapa infrastruktur lain, termasuk bagaimana pencegahan antara ekosistem dari asrama untuk putra dan putri, itu juga harus diperhatikan juga. Termasuk juga belum ada beberapa sekolah itu guru agama. Nah, ini menarik sekali karena kan kita kalau mau ngomong administratif, itu juga harus dipikirkan juga, standar layanan dasar. Kita perlu ada standar pemenuhan secara minimal di setiap lokasi sekolah rakyat, itu yang paling penting. Dan juga ada standar terkait dengan bagaimana substansinya. Karena kalau temuan kita di Monef juga, kita melakukan survei dan hasil instrumen Monef itu, walaupun medianya tinggi untuk berpikir kritis digital, tapi ternyata banyak siswa sekolah rakyat itu masih belum bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mungkin apakah kita siap dalam artian untuk penyelenggaraan sekolah rakyat di Kemensos itu kalau tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis digital dan kemampuan bagaimana mereka bersosialisasi mampu membedakan beberapa fakta maupun opini, istilahnya hoax itu dan sebagainya. Jadi kan salah satu rekomendasi kami adalah dalam buku Monef maupun di blueprint itu adalah bagaimana vokasi selanjutnya. Nah, itu dilengkapi dengan kolaborasi pentahelix, di mana kita harus menyiapkan lulusan sekolah rakyat maupun ketika penyelenggaraan sekolah rakyat harus dilengkapi keterampilan-keterampilan. Pentahelix ini tidak hanya kita terlibat dengan pemerintahan daerah, tapi juga sektor swasta, termasuk dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita juga merekomendasikan adanya kurikulum double tracks. Nah, kurikulum double tracks ini mungkin mengadopsi dari salah satu SMA di Provinsi Jawa Timur, dan ini terbukti bisa memberikan skill tambahan, keterampilan tambahan ketika lulusan sekolah menengah terjun langsung di dunia masyarakat, karena dia dilengkapi dengan dunia usaha maupun dunia industri. Nah, kolaborasi pentahelix juga kita harapannya bisa juga sektor pendidikan. Dalam artian kita akan melengkapi siswa sekolah rakyat itu dengan pengetahuan-pengetahuan ketika mereka akan melanjutkan di pendidikan, mungkin lewat jalur afirmasi atau lewat jalur-jalur yang lain, termasuk melanjutkan ke ASN maupun TNI Polri.
Pertanyaannya ini sangat menarik dan memang sangat sulit untuk dibuktikan ya Mas ya, dalam artian kita bagaimana bisa memutus rantai pengetasan kemiskinan. Ini program baru berjalan di tahun 2025 bulan Juli gitu kan. Dan ini juga diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Kita sebagai lembaga administrasi negara salah satu institusi yang mendukung atau mensupport penyelenggaraan sekolah rakyat ini dengan memberikan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang juga kita sampaikan dalam monitoring dalam dokumen Monef ini, sekolah rakyat, kita sampaikan juga desain besar penyelenggaraan sekolah rakyat. Jadi ada 7 pilar, tidak hanya kita lengkapi sisi Monefnya saja, tapi bagaimana dari sisi kebijakannya, sisi kurikulumnya, sisi manajemen SDM-nya, sisi mutunya, maupun sisi tata kelolanya. Jadi banyak pilar yang harus terbentuk dulu. Kalau kita mau membentuk sebuah penyelenggaraan institusi sekolah itu berhasil. Termasuk saat ini juga masih proses-proses penyusunan juga, termasuk bagaimana penyusunan kurikulumnya maupun yang lain begitu. Jadi kalau kita ngomong keberhasilan ini bisa menuntaskan kemiskinan dalam waktu dekat, kita nggak bisa melihat dampak evaluasinya secara cepat gitu kan. Tapi ini penyelenggaraan baru mulai 1 tahun, namun harapannya dengan step by step kita sampaikan rekomendasi dan semua pilar itu bergerak, insya Allah bisa lebih cepat apa yang kita inginkan untuk menuntaskan rantai kemiskinan.